Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lini Fauzia, Prodi Pendidikan Matematika, NPM 19090001, semester 4. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan mengenai fungsi kuadrat dan fungsi turunan. Mata kuliah Matematika Diskrit. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai fungsi kuadrat. Yang pertama, pengertian fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat adalah fungsi yang relasinya merupakan relasi kuadrat. Yang pertama yaitu bentuk umum, di mana fx sama dengan ax pangkat 2 ditambah bx ditambah c, di mana a, b, dan c elemen bilangan real dan a tidak boleh sama dengan 0. Contoh, himpunan A terdiri dari 2, 3, dan 4, dan himpunan B terdiri dari 4, 9, dan 16, di mana himpunan A semua hasil kuadrat dipetakan ke himpunan B, di mana 2 dipetakan ke 4 karena 4 adalah kuadrat dari 2. Yang kedua yaitu grafik fungsi, di mana A lebih besar dari 0, maka grafiknya membuka ke atas, dan A kecil dari 0, maka grafiknya membuka ke bawah. Di tengah-tengah sumbu ini terdapat sumbu simetri yang membagi atas yang berada di tengah-tengah grafik, dan di sini terdapat titik balik n minimum, dan karena dia berada di puncak, maka titik baliknya bernilai maksimum, di mana sumbu simetri sama dengan B per 2 dikali A. Nilai minimum atau maksimum sama dengan min D dibagi 4 per 2. 4 kali A. Di mana D bernilai B pangkat 2 dikurang 4 AC. Titik balik yaitu min B, atau bisa juga dengan min B per 2 dikali A atau min D per 4 dikali A. Contoh, tentukan sumbu simetri dan titik balik dari fx sama dengan x pangkat 2 ditambah 6x dikurang 14, di mana kita ketahui A bernilai 1, B bernilai 6, dan C bernilai 14, min 14. Maka jawabannya di sini yaitu kita ketahui sumbu simetri sama dengan min B per 2 dikali A. Langsung kita masukkan saja nilainya atau angkanya, min 6 per 2 dikali 1 hasilnya yaitu min 3. Nilai balik atau maksimum dan minimum yaitu rumusnya itu min D per 4 dikali A. Langsung kita masukkan angka-angkanya, min 6 pangkat 2 dikurang 4 dikali 1 dikali min 14, maka hasilnya yaitu min 22. Baiklah, kemudian saya akan menjelaskan mengenai fungsi turunan. Yang pertama, definisi turunan adalah pengukuran terhadap bagaimana fungsi berubah seiring dengan perubahan nilai yang dimasukkan, atau secara umum turunan menunjukkan bagaimana besaran berubah akibat perubahan besar lainnya. Yang kedua, sifat-sifat turunan fungsi. Jika fx sama dengan k adalah konstanta, maka f aksen x sama dengan 0. Contoh, fx sama dengan 5, maka turunannya yaitu f aksen x sama dengan 0. Yang kedua yaitu jika fx sama dengan x pangkat n, maka f aksen x sama dengan nx pangkat n dikurang 1. Contohnya yaitu fx sama dengan x pangkat 4, maka f aksen x sama dengan 4 dikali x. 4 dikali x di sini bernilai 1, maka 4x dan pangkatnya dikurang 1, sehingga hasilnya yaitu 4x pangkat 3. Yang ketiga yaitu jika fx sama dengan k x pangkat n, maka f aksen x
sama dengan KNX N dikurang 1. Contohnya fx sama dengan 5x pangkat 3, maka f aksen x sama dengan 3 kali 5 yaitu 15 dan 3 dikurang 1 maka hasilnya 15x pangkat 2. Yang keempat atau D, jika hx sama dengan fx plus minus gx maka h aksen x sama dengan f aksen x plus minus g aksen x. Contoh fx sama dengan 2x pangkat 2 dikurang 7x ditambah 5 sama dengan 4x pangkat 1 dikurang 7. Yang ketiga, rumus turunan fungsi aljabar. A. Turunan fungsi pangkat fx sama dengan x pangkat n, f aksen x sama dengan nx n dikurang 1. Turunan hasil kali fungsi fx sama dengan u dikali x dikali v dikali x. Maka f aksen x sama dengan u aksen v ditambah u v aksen. Yang C, turunan fungsi pembagian fx sama dengan u dikali x per v dikali x. Maka f aksen x u aksen v dikurang dikurang u v aksen per u di pangkat 2. Yang terakhir yaitu turunan pangkat dari fungsi fx sama dengan u x pangkat n, maka f aksen x n dikali u dikali n dikurang 1 dikali u aksen. Rumus turunan geometri y sin x maka y aksennya yaitu cos x. Y sama dengan cos x maka y aksen sama dengan min sin x. Y tan x maka y aksennya yaitu sekan kuadrat x. Y sama dengan kotangen x maka y aksennya yaitu min kosekan kuadrat x. Y sama dengan sekan x maka y aksen. Y sama dengan kosekan x maka min kosekan x dikali kotangen x. Y sama dengan sin nx maka y1 sama dengan y aksen sama dengan n sin n dikurang 1 x cos x. Y sama dengan sin u maka y aksen u aksen cos u. Y sama dengan cos u sehingga menjadi y aksen sama dengan min u aksen sin u. Y sama dengan tan u maka y aksen sama dengan u aksen sekan kuadrat u. Y sama dengan kotangen u maka y aksen sama dengan min u aksen kosekan kuadrat u. Y sama dengan sekan u maka y aksen sama dengan u aksen sekan u dikali tan u. Y sama dengan kosekan u maka y aksen sama dengan min u aksen kosekan u dikali kotangen u. Y sama dengan sin n u maka y aksen sama dengan n dikali u aksen sin pangkat n kurang 1 dikali kosekan u. Y sama dengan cos n u maka y aksen sama dengan min n dikali u aksen cos n dikurang 1 u dikali sin u. Kita masuk ke contoh soal di mana fx sama dengan 4x pangkat 3 ditambah 6 per 6x ditambah 10. Di mana dapat kita ketahui nilai u yaitu 4x ditambah 6, sedangkan u aksen yaitu hasil turunan dari 4x pangkat 3 ditambah 6 yaitu 12 pangkat 2. V yaitu 6x tambah 10, maka kita ketahui bahwa V aksen bernilai 6. Jawab, F aksen X sama dengan U aksen dikali V dikurang U dikali V aksen. Langsung kita masukkan angkanya. U aksen yaitu 12x pangkat 2 dikali V, 6x tambah 10 dikurang U, 4x pangkat 3 ditambah 6 dikali V aksen yaitu 6 per
per U pangkat 2. 4X pangkat 3 ditambah 6 pangkat 2. Maka yaitu hasil kali dari 12 dikali 6 yaitu 72X pangkat 3 ditambah 120X pangkat 2 dikurang min 4X pangkat 3 dikali 6 yaitu hasilnya min 24X pangkat 3 dikurang 36 per 4X pangkat 3 ditambah 6. Di sini ada yang bernilai pangkatnya sama yaitu X pangkat 3 yaitu 72X pangkat 3 kita kurangkan dengan 24X pangkat 3 sehingga hasilnya 48X pangkat 3 ditambah 120 X pangkat 2 dikurang 36 per 4X pangkat 3 ditambah 6 per 2. Demikian yang dapat saya jelaskan, mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.